Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian kita Mukhtasar Jiddah. Semoga melalui pengajian ini kita diberikan wawasan, diberikan pemahaman, sehingga menjadi bekal kita untuk dapat memperdalam agama Islam, terutama dalam mengkaji sumber-sumber agama Islam, memahami kandungan daripada kitab-kitab kalangan ulama terdahulu. Sampai di manakah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu rahimahullah ta'ala bi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Bab yang membahas tentang na'at. Masih ada kelanjutan, masih ada pembahasan keterkaitan pembahasan tentang na'at dengan pembahasan sebelumnya tentang tawabi. Kalau ada belum ya? Tidak ada tawabi. Terkait dengan tawabi, di mana tawabi itu ada tabi, ada matbu, ya. Ada yang mengikuti dan ada yang diikuti. Ya, berarti ada sepasang. Kalau ada yang mengikuti, ada yang diikuti, berarti yang mengikuti semua keadaannya yang diikuti. Itu yang dimaksud dengan tabi matbu. Maka pembahasan na'at di sini itu dijelaskan di sini ya. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa takdirihi. Apa na'at itu? An-na'tu adapun na'at itu tabi'un tabi. An-na'tu adapun na'at itu at-tabi'u tabi lil man'uti kepada man'ut. Tabi itu mengikuti lil man'uti kepada man'ut. Jadi ada tabi, ada man'ut, seperti halnya tadi saya sampaikan di awal. Ada tabi, tawabi, berarti ada yang mengikuti dan ada yang diikuti. Setiap kita mengatakan istilah mengikuti, saya mengikuti dia, berarti namanya mengikuti ya pasti ngekor ya. Namanya mengikuti pasti ngekor. Saya mengikuti apa yang kamu katakan, berarti saya ngekor kepada perkataanmu, begitu. Maka begitu juga na'at itu tabi'un lil man'uti, berarti mengikuti kepada yang diikuti. Berarti ngekor kepada sesuatu, ya. Mengekor kepada sesuatu yang disebut dengan tabi' lil man'uti. Mengikuti dalam hal apa? Fi raf'ihi, di dalam rofaknya. Mengikuti fi raf'ihi, di dalam rofaknya. Wa nasbihi, dan mengikuti dalam nasoknya. Wa khafdihi, dan dalam jernya, khofat atau jernya. Wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya. Kalau na'at sebagai tabi, maka mat'utnya siapa? Mat'ut ya. Ada na'tun, ada man'ut. Jadi na'at itu mengikuti, na'at itu tabi, maka yang diikuti adalah namanya man'ut ya. Jadi tabi lil man'uti, yaitu mengikuti lil man'uti kepada man'ut ya. Man'ut itu kalau dalam gampangan kita itu mungkin
yang lebih familiar ya adalah sifat mausuf ya, mengikuti mausuf atau bisa dikatakan juga tabi'un lil mausufi ya, lil mausufi man'ut. Jadi mengikuti kepada mausuf yang disifati. Gampangnya begini. Ada tembok warnanya putih ya. Tembok warnanya putih. Sekarang tembok ada nggak yang nggak berwarna? Ada nggak? Tembok yang tidak berwarna ada apa tidak? Atau benda yang tidak berwarna ada apa tidak? Semua berwarna. Tidak ada yang tidak berwarna, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Apakah ada warna tanpa ada bendanya? Merah, kuning, tapi nggak nempel pada benda. Nggak ada. Itu namanya satu kesatuan. Ya, itu namanya satu kesatuan. Maka begitu juga ini, yang namanya sifat mengikuti mausuf, begitu juga warna putih itu ngikut pada semua keadaan man'utnya. Sekarang warna putih. Warna putih kan dia harus nempel mengikuti semua bendanya. Kalau bendanya itu tembok itu lurus, ya berarti warna putihnya juga harus lurus. Ketika bola dicat warna putih, berarti warna putihnya juga harus bulat, kan begitu. Artinya apa? Warna atau sifat itu mengikuti kepada mausufnya. Kalau mausufnya bulat, ya berarti sifatnya harus bulat. Nah, maka dalam hal ini mengikuti semua keadaannya diikuti. Mengikuti apa? Dalam hal rofaknya. Berarti apa? Kalau man'utnya rofak, maka naatnya juga harus rofak. Kalau man'utnya jer atau nasab, maka naatnya juga harus jer atau nasab. Itu ya, mengikuti rofak, nasab dan jernya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan contohnya. Wa ta'rifi dan dalam hal ma'rifatnya. Artinya apa? Kalau man'utnya ma'rifat, maka naatnya juga wajib ma'rifat. Wa tankirihi dan nakirohnya. Kalau man'utnya nakiroh, maka naatnya pun juga harus nakiroh. Nah, dalam hal yang terakhir ini itu banyak yang sering terjadi kesalahan. Ya. Entah karena memang tidak tahu kalau itu salah, atau mungkin karena istihad sendiri. Ya, istihad sendiri. Saya maunya tidak man'ut, saya maunya adalah sifat mausuf. Nah, itu kan maunya sendiri. Padahal masing-masing punya ketentuan. Kalau sifat mausuf atau man'ut, berarti ada kaitannya dengan kata sifat. Ya, yang tentunya kata sifat itu datanya di belakang. Kata sifat itu datanya di belakang, berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada bahasa Inggris? Ada nggak dari bahasa Inggris? Nggak ada ya? Nah, nggak ada, kebetulan nggak ada, alhamdulillah. Ya, kalau bahasa Inggris kan adjektifnya di depan ya. Ya, misalkan apa? Handsome, beautiful. Handsome, ya, atau beautiful. Beautiful girl gitu ya. Maka beautiful itu didahulukan ya, lebih dahulu daripada apa namanya? Apa naon ya? Naon. Naon kayak bahasa Sunda. Ayam naon. Kalau juga ada namanya permen namanya jagoan neon. Nah, begitu. Maka kurang lebih kita harus tahu karakteristiknya. Karakteristik kalau bahasa Arab seperti apa, bahasa Inggris seperti apa. Nah, sekarang kalau bahasa Inggris kok mudah nyantolnya, bahasa apa nggak gampang nyantol ya. Ya, kalau bahasa Inggris gampang, mesti setiap kali ketemu adjektif mesti didahulukan mesti. Ya, apa namanya, blue book, wah gitu ya, blue book. Apa buku itu? Ya, misalkan apalagi tembok apa tembok? Wall. Wall, misalkan tembok warna hijau. Hijau kan green ya, green wall gitu ya, green wall. Kita tahu, oh kata sifat adjektif masih di depan. Giliran bahasa Arab padahal dikasih tahu, bahasa Arab itu mesti di belakang dan bolak-balik. Ya,
mesti di belakang. Kata sifat strukturnya kalau dalam bahasa Arab itu mesti di belakang. Mesti naat itu jatuh setelah man'utnya. Dan sekaligus mengikuti seperti halnya yang tadi sampaikan, sifat itu mengikuti mausufnya, naat mengikuti man'utnya. Kalau temboknya lurus, ya mesti warnanya juga ikut lurus. Kalau temboknya meletek, ya berarti warnanya juga ikut meletek. Tahu meletek ya? Kayak apa namanya? Kayak kaki yang pecah-pecah gitu ya. Nah, tembok meletek pecah-pecah, ya sudah warna putihnya ikut pecah gitu ya. Sama seperti itu. Berarti apa? Dalam semua hanya harus diikuti. Termasuk ketika man'utnya itu makrifat, ya harus diikuti makrifat. Kalau nakiro ya nakiro, ya, karena antara naat dan man'ut itu satu hati, ya, sehati, sama-sama makrifat, sama-sama nakiro. Ya, nanti kita akan bahas contohnya, tetapi kita harus pegang prinsip harus dipegang. Sama rofaknya, sama nasabnya, sama jerinya, sama ma'rifatnya, sama nakiro. Ada satu pertanyaan, kenapa tidak sama-sama jazm? Karena isim dengan isim. Ya, karena naat itu isim. Naat itu isim, maka tidak ada jazm. Karena jazm itu karena jazm tidak dimiliki oleh isim. Ya, tidak dimiliki oleh isim. Nah, ini lima-limanya ini harus kita ketahui. Ya, sama dalam hal kelima hal ini. Yakni maksudnya anna na'ta bahwasanya naat itu yatba'u mengikuti. Anna na'ta bahwasanya naat itu yatba'u mengikuti apa an-na'ta akan man'utahu, akan man'utnya naat. Bahwasanya naat itu mengikuti man'utnya fi raf'ihi di dalam rofaknya. Mengikuti naat mengikuti man'ut dalam hal rofak, alias jika man'utnya rofak maka naatnya juga rofak. Ingkana marfu'an, ingkana jika adalah ingkana mansuban ya. Ingkana marfu'an, dan jika adalah man'utnya ini kelanjutannya ya. Yatba'u man'utahu fi rafihi ingkana marfu'an, apabila man'utnya marfu'an marfu'. Nah, jadi naat itu mengikuti rofanya ingkana marfu'an jika kan adalah man'ut itu marfu'an marfu'. Ya. Jadi kalau naat itu mengikuti man'ut jika man'utnya itu adalah marfu'. Fi nasbihi, dan juga mengikuti yatba' man'utahu fi nasbihi, mengikuti nasabnya ingkana mansuban jika kan adalah al man'ut mansuban nasab. Kalau man'utnya nasab maka naat mengikuti fi nasbihi. Wa khafdihi, dan di dalam jarnya, di dalam khofatnya mengikuti di dalam khofatnya man'ut ingkana mahfudon, jika kan adalah man'ut itu mahfudon dibaca khofat. Wa fi ta'rifi, dan di dalam ma'rifatnya ingkana ma'rifatan, jika kan adalah man'ut itu ma'rifatan ma'rifat. Wa fi tankiri, dan di dalam nakirohnya ingkana nakirotan, jika kan adalah man'ut itu nakirotan nakiroh. Wa fi dzalika wa dzalika, dan adapun itu Wadhalika, dan adapun itu fin na'ti al-hakiki, berada di dalam na'at hakiki. Jika yang dimaksud ada na'at hakiki, maka hukumnya sama dengan ini. Karena nanti ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Nah, jadi jika na'at hakiki maka berlaku sama rofa nasab jarnya. Wa rafi'u, dan adapun yang merofakkan, adapun itu ar-rafi' rofa lidomiril man'uti, kepada domir man'ut, ya, domirnya man'ut, ya, itu mengikuti. Nah, itu ya. Jadi intinya itu tergantung. Nanti kalau ditanya, naat ini i'rabnya apa, tidak bisa jawab sebelum man'utnya ketahuan. Nah, gitu ya. Kalau ditanya ra'aitul jidaro al, misalkan putih ya, al abyad,
Ra'aitul jidara al-abyad. Aku melihat tembok putih, tembok yang putih. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya ada yangnya itu tandanya nak man'ut. Kalau diartikan ada yang itu berarti nak man'ut. Karena kalau yang itu kan muncul sebagai kata sifat. Ya. Nah, ra'aitul jidara al-abyad. Aku melihat jidar tembok yang berwarna putih. Ya. Maka kemudian al-jidara al-abyad itu pertama dia tidak bisa diketahui apakah dia rafa, nasab dan jar kecuali terlebih dahulu diketahui jidarnya. Jidarnya sebagai apa? Oh, jidarnya sebagai maf'ul bi. Ketika maf'ul bi maka i'rabnya adalah nasab. Ketika nasab maka berarti langsung naatnya adalah nasab. Ikut, ya. Kemudian ra'aitul jidara. Al-jidara ma'rifat atau nakirah? Maka al-abyad wajib juga ma'rifat. Kalau saya ganti menjadi ra'aitu jidaron, aku melihat sebuah tembok. Aku melihat sebuah tembok, maka bagaimana abyadnya? Abyad. Kenapa? Sama-sama nakirah, ya, sama-sama nakirah. Kalau jidarnya ma'rifat, ya abyad juga harus ma'rifat. Kalau jidar itu nakirah, maka abyad juga harus nakirah, harus sama, harus sehati, ya. Sama dalam hal i'rabnya, sama dalam hal status ma'rifat nakirahnya. Apakah dua-duanya? Iya, berarti dabari dua. Dilihat dari aspek i'rabnya, maka dia itu nasab. Dilihat dari jenisnya, dia itu ma'rifat. Jadi pasti beriringan itu. Ya, ada dua kategori. Dari 5 tadi ini kan ada dua kategori. Satu kategori i'rab, yang kedua adalah kategori jenis ma'rifat atau nakirah. Taqulu, kamu katakan, qauma Zaidun al-aqilu. Qauma berdiri siapa? Zaidun, Zaid, al-aqilu yang berakal. Zaid orang yang berakal. Wa i'rabu, dan adapun i'rabnya. I'rab daripada kalimat ini itu qoma, adapun qoma itu fi'lun madhi, fi'il madhi. Qoma itu adalah fi'il madhi mabniyun alal fathi. Qoma fi'il madhi mabni fathah. Wa Zaidun, dan adapun Zaid itu fa'ilun, fa'ilnya. Adapun Zaid itu fa'ilun, fa'ilnya marfu'un, dibaca rafa. Ya, ketika saya katakan fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un, sama-sama nakirah, sama-sama rafa, itu artinya Naat man'ud. Nah, begitu. Nandanya kapan? Dicek. Kok ada sama-sama ma'rifat? Kok ada sama-sama nakirah? Karena isim itu ketemu dengan isim paling-paling, ya, kan ya. Paling-paling kalau kamu tidak khobar, ya naat man'ud, ya idhofa, ya badal, gitu kan ya. Kemudian naat man'ud tadi itu taukid. Nah, kan muter-muter di situ aja. Paling-paling itu. Kalau isim ketemu isim lagi, kalau fi'il ketemu isim, kan jadinya bisa jadi fi'il fa'il. Kalau isim ketemu fi'il, bisa jadi mubtada khobar. Nah, sekarang isim ketemu isim lagi. Nah, itu kan kita harus cari apa yang formulanya. Nah, ini kebetulan fa'ilun, jelas. Fa'ilun itu khobar dari Zaid. Wa Zaidun, dan adapun Zaid itu fa'ilun, fa'il marfu'un, dibaca rafa. Fa'ilun marfu'un, ya. Samaannya ketika kita itu me-i'rab dhamir, ya. Dhamirun muttasilun marfu'un, itu kan ya. Dhamir muttasil marfu', itu semuanya naat, ya. Zaidun fa'ilun marfu'un bidhammatil dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Kalau di dhammatil dhahirati man'ud, ya. Apa ciri-cirinya? Sama-sama ma'rifat. Bid dhammah ada alnya, al-dhahirah ada alnya. Yang kedua sama-sama bid dhammati al-dhahirati. Nah, itu tandanya naat man'ud, ya. Tandanya naat man'ud. Bid dhammati al-dhahirati. Dan sekaligus naat itu wajib berupa isim sifat. Nah, itu.
Karena tadi naat itu harus menjadi sifat, ya berarti harus berupa kata sifat. Ya. Marfu'un, dari mana kata sifatnya? Dia kan isim sifat. Wadzaka maf'ulun, wadzaka marfu'un. Kan isim sifat. Ya. Kemudian bidhammatil dhahirati adz-dhahir itu kan juga isim sifat. Bahwa dhahirun gitu kan. Nah, jadi isim sifat yang kita kenal selama ini seperti sifat musyabbahah ya. Tawilun, kathirun, qalilun. Nah, itu semuanya jadi naat itu. Jadi naat. Begitu juga yang isim sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu bisa jadi sifat, bisa jadi naat. Ya, seperti ini marfu'un bil dhammatil dhahirati. Nah, atau mungkin nama-nama lain yang memang diartikan sebagai sifat seperti warna-warna ya, warna-warna ahmar, abyad, akhdar, azraq dan lain sebagainya. Atau mungkin isim yang kemudian dipaksa untuk jadi khobar. Jadi sifat. Ada isim yang dia bukan sifat tapi dipaksa jadi sifat. Ada enggak? Pernah tahu? Kalau nggak pernah tahu ya sudah, kita lanjut. Apa itu? Yaitu isim yang diberi ya nisbah. Ya, dan itu banyak, nggak cuma 1-2, tetapi itu banyak. Seperti halnya Arab itu bukan kata sifat, tapi kemudian karena dia harus mensifati al-lughah, maka dipaksakan jadi Arab, dipaksakan jadi sifat, maka diberilah dengan ya nisbah. Ya, al-lughah al-arabiyyah, yaknya ya nisbah. Ya, yaknya ya nisbah. Maksudnya Arab itu bukan sifat, tapi karena dipaksakan jadi sifat jadinya Arabiyyah. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, misalkan ad-daulah al-Utsmaniyah, Utsman bukan kata sifat, tapi dijadikan sifat menjadi Utsmani, ya, mushaf Utsmani atau Utsmaniyah. Nah, itu karena menjadi sifat harus sama-sama mudzakkar atau muannats. Sama dengan tadi yang saya sampaikan, kalau temboknya lurus, ya berarti warnanya juga mengikuti lurus. Temboknya bulat, kalau temboknya bulat, bola itu bulat, maka sifatnya juga harus bulat, kan begitu. Begitu juga mudzakkar atau muannats, ya. Ya kalau mudzakkar mestinya mudzakkar juga, jangan dicampur. Gitu ya. Nah, wal aqilu dan adapun aqilu itu na'tun, na'at. Wal aqilu adapun aqil itu na'tun, na'at li Zaidin kepada Zaid. Al aqilu itu na'at kepada Zaid. Al-aqil sendiri kok bisa jadi sifat? Ada yang tahu? Isim sifat, ya. Isim sifat bahwa aqilun gitu ya. Nah, itu isim sifat. Karena isim sifat diantaranya adalah isim fa'il. Ya. Nah, jadi al-aqilu na'tun na'at li Zaid kepada Zaid. Wa na'tul marfu'i, dan ada na'at kepada marfu'. Wa na'tul marfu'i, adapun na'at kepada marfu' itu marfu'un marfu'. Ya. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Na'at kepada marfu' itu marfu'. Ketika na'at kepada misalkan al-aqilu itu marfu'. Karena al-aqilu na'at kepada Zaidun yang marfu', maka al-aqilu juga marfu'. Nah, gitu ya. Begitu juga nanti yang lainnya. Misalkan Ra'aitu Zaidan al-aqila, al-Zaidan mansub sebagai maf'ul bih, kemudian al-aqila mansub sebagai na'at, maka itu disebut dengan na'tul mansubi mansubun. Na'at kepada yang mansub, isim mansub, maka juga nasab. Mafhum ya? Wa alamatu raf'ihi, dan adapun tanda rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa' dari al-aqilu itu ad-dhammatu dhahiratu adalah dhammah dhahirah. Dhammatun dhahiratun seperti pada kalimat al-aqil. Wa huwa, dan adapun al-aqilu itu tabi'un dan lil man'uti, itu tabi'un lil man'uti kepada man'utnya. Al-aqilu tabi' mengikuti kepada man'utnya dalam hal apa?
fil raf'i dalam hal rafa'nya, wa ta'rifi dan dalam hal ma'rifatnya. Dalam hal rafa'nya sama-sama rafa' Zaidun al-aqil. Dalam hal ta'rifnya sama-sama ma'rifat. Dari mana kita tahu sama-sama ma'rifat? Kalau al-aqil jelas ada alnya. Ma'rifat. Terus Zaid isim alam, gitu ya. Loh, berarti boleh tidak sama-sama al. Ya boleh, pokoknya sama-sama ma'rifat. Isim ma'rifat kan ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, ya. Terus mu'arraf bi al, ya. Idhofah itu juga ma'rifat, ya. Itu semuanya isim-isim ma'rifat, sehingga sifatnya pun juga harus ma'rifat. Kalau saya rubah misalkan ro'a itu jangan Zaidan. Zaidan jelas-jelas ma'rifat. Diganti nakirah, maka kita ganti menjadi ro'a itu rojulan, ya. Rojulan pasti nakirah. Maka kalau rojulan, maka seharusnya ro'a itu rojulan akilan, ya. Akilan juga harus nakirah. Wa ro'a itu Zaidan al-akilan. Ini tindak lanjut dari tadi ya. Kalau tadi Zaidan al-akil rafa, sekarang Zaidan al-akila nasab. Wa i'rab dan adapun i'rabnya yaitu ro'a itu Zaidan al-akila, itu adapun ro'a itu, kalimat ro'a itu fi'lun adalah fi'il, itu fi'lun fi'il wa fa'ilun dan fa'ilnya. Pada kalimat ro'a itu di situ ada fi'il dan fa'ilnya, ro'a dan domir muttasil, mutakallim, domir mutakallim muttasil, ya, yang nempel kepada fi'ilnya. Berarti ro'a itu sudah lengkap fi'il dan fa'ilnya. Berarti yang kurang apa? Maf'ulnya. Ketika fi'il dan fa'il sudah ada, dicek perlu maf'ul apa tidak. Kalau perlu maf'ul, ya wajib dicarikan maf'ulnya, gitu ya. Ketika ro'a itu sudah ada, maka sudah selesai. Tinggal kalau yang butuh maf'ul karena dia itu termasuk fi'il apa? Muta'addi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata kerja transitif, ya. Kata kerja transitif yang membutuhkan maf'ul, maka wajib diberi maf'ul. Nah, kemudian ro'a itu fi'lun wa fa'ilun wa Zaidan adapun Zaid itu maf'ulun bih, maf'ul bihnya. Nah ini Zaid itu maf'ul bihnya, berarti sudah lengkap SPO-nya, ya. Subjek, predikat, objeknya, fi'il, fa'il, maf'ulnya sudah lengkap. Zaidan maf'ulun bih mansubun dibaca nasab bil fathatul dhahirati dengan fathah dhahirah. Tanda nasabnya adalah fathatun dhahiratun, jelas. Wal akila dan ada penang akila itu na'tun na'atnya li Zaidin kepada Zaid mansubun aidon dibaca nasab juga, ya. Na'tun li Zaidin mansubun aidon juga, ya. Jadi al-akil itu na'at li Zaidin kepada Zaid mansubun aidon, ya. Ini banyak isimnya, bisa ditentukan kan? Na'tun li Zaidin mansubun aidon. Na'tun jelas sebagai khobarnya, al-akilu li Zaidin jelas jar majrurnya. Sekarang mansub sebagai apa? Ini ada isim berturut-turut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa ini? Dugaan. Apa kira-kira? Al-akilu na'tun li Zaidin mansub. Nah, ini kan kalau kayak gini kan, kalau nggak mansubun mansubin, ya. Ya, mansubin. Na'at kepada Zaid. Nah, kalau dinaatkan kepada na'at, ya, na'at yang mansub jadinya begitu. Atau di mana? Di gandeng-ganti kepada Zaid, ya. Cuma kalau Zaid persoalannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan mansub di sini sebagai sifat kepada mansub menjadi sifat kepada Zaid, tidak imbang. Kenapa tidak imbang? Satunya nggak ada artinya. Zaid kan ma'rifat, ya. Zaid ma'rifat. Maka kemudian harus mengikuti kepada naatnya, ya. Dia kan mansub kan nakirah, ya. Maka dia mengikuti pada naatnya.
Na'tun mansubun aidon. Na'at yang dinasobkan juga. Na'at pada siapa? Li Zaidin, kepada Zaid, ya. Nah, maka itu masuk juga na'at, ya. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan beberapa alternatif kalau isim ketemu isim kira-kira apa, ya. Jadi apa? Mansubun aidon bil fathatu dhahirati, dengan fathah dhahirah. Faqad tabi'ahu, dan sungguh mengikutinya, mengikuti akan man'ut fi nasbi, di dalam hal nasabnya, wa ta'rifi, dan dalam hal ma'rifatnya. Nasabnya sama-sama mengikuti Zaid dan al-Aqila, ta'rif sama-sama ma'rifat, Zaid dan ma'rifat, al-Aqila juga ma'rifat. Jumlah yang diawali dengan fi'il dinamakan jumlah fi'liyah. Ketika jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il. Berarti ini sebagai fi'ilnya, mana fa'ilnya? Zaidun. Sudah ketemu koma fi'il Zaidun fa'ilnya. Selanjutnya pertanyaannya adalah al-aqil sebagai apa? Kan begitu. Ya. Al-aqil sebagai apa? Jadi beberapa sudah saya kasih alternatif ya. Kalau isim ketemu isim, ya kalau yang mubtada khobar, mubtada khobar tidak mungkin, gitu ya. Mubtada khobar tidak mungkin. Idhofah juga tidak mungkin. Tapi mirip-mirip idhofah ya. Zaidul Aqili, nanti dikira begitu. Ya. Zaidul Aqili nanti melanggar aturan mudhof ilaih. Kenapa? Mudhof kan nggak boleh ma'rifat. Ya, mudhof nggak boleh ma'rifat, itu sudah nggak bisa jadi mudhof ilaih. Nanti dikira koma siapa? Zaidul Aqili, ngarang-ngarang. Ya, ngarang-ngarang. Baik, idhofah nggak bisa, mubtada khobar tidak mungkin. Masa ada mubtada yang diambil oleh fi'il? Ya, sudah tidak mungkin. Kalau taukid juga akhir bukan taukid, ya. Kalau badal ada kemungkinan, tapi al-akhir di sini kan bukan gelar, bukan julukan, ya. Al-akhir di sini ya kalau diartikan sebagai ZC, nah, si orang yang diartikan apa? Orang yang terkenal dengan akalnya, gitu ya. Atau pemikir, atau mungkin bisa pakai Zaid al-Mufakkir, Zaid si pemikir. Nah kalau itu jadi badal. Tapi kan al-Aqil kan ya semua orang ya berakal, ya semua orang kan berakal. Maka kemudian ini Zaid ini diartikan sebagai sifat, ya mengetahuinya karena dia itu isim sifat. Isim sifat bisa menjadi naat. Zaid di sini ma'rifat, isim Allah, maka al-aqil juga ma'rifat dengan awalnya.
Zaidun sebagai fa'il berarti marfu, maka al-aqilu juga harus marfu. Ketika contoh berikutnya ra'aitu Zaidan al-aqila, maka ra'aitu sudah lengkap antara fi'il dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mutakallim. Ra'aitu, ya. Sudah ada fi'il fa'ilnya. Berarti yang selanjutnya harus dicari adalah maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Tanda nasab untuk Zaid isim mufrad adalah fathah. Ra'aitu Zaidan. Al-aqil merujuk pada di atas sebagai sifat, maka al-aqila ketika Zaid dan nasab maka dia harus nasab. Zaid ma'rifat, al-aqila juga ma'rifat. Begitu juga nanti ketika kita ganti jar, ini selanjutnya ada jarnya. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, ini kalau jar. Marartu bi Zaidin, jar majrur. Ketika Zaid itu majrur, maka al-aqili juga harus majrur, ya. Wa i'rabu adapun i'rabnya marartu, adapun marartu itu fi'lun wa fa'ilun. Marartu itu fi'il dan fa'il. Marartu sama dengan ini, ra'aitu marartu. Sama-sama ada dhamir mutakallim, ya. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Wa bi Zaidin, dan adapun bi Zaidin, kalimat bi Zaidin itu al-ba'u adapun ba itu harfu jarrin adalah huruf jar. Bi Zaidin ba-nya itu huruf jar. Zaidun adapun Zaid itu majrurun bil ba'i. Zaid itu majrurun dibaca jar bil ba'i sebab ba. Zaid itu majrur bil ba'i sebab ba. Jadi yang menjarkan Zaid itu adalah ba bi Zaidin. Jadi Zaidnya itu sekarang ganti kasroh. Tanda jamnya adalah kasroh. Wal akili, adapun kalimat al akili itu naktun naat. Wal akili, adapun kalimat al akili itu naktun naat lahu, naktun lahu sebagai naat bagi Zaid, majrurun dibaca jar, ya. Dibaca jar bil kasroti al dhahirati dengan tandanya kasroh dhahirah al akili. Fakot tabi'un sungguh, maka sungguh telah mengikutinya, mengikuti akan Zaidin siap apa al-aqilu fi khafdi dalam khofatnya, dalam hal jarnya, wa ta'rifi dan dalam hal ta'rifnya, ya. Bi Zaidin al-aqili, Zaid itu jar, maka al-aqili juga jar. Zaid itu ma'rifat, maka al-aqili juga ma'rifat, ya. Wa taqul, dan kamu katakan fit tangkiri, di dalam tangkir, dalam hal nakirah, seperti jaa rajulun aqilun. Jaa telah datang siapa, rajulun seseorang, seorang laki-laki, aqilun aqil, ya. Jaa fi'lun madin mabniyun ala al-fathi, rajulun fa'ilun marfu'un. Rajulun fa'ilun marfu'un. Ma'rifat nakirah rajulun nakiro, maka akilun juga nakiro. Nakiro sama-sama rofa, karena rojul rofa sebagai fa'il, maka akilun juga rofa tapi sebagai naat. Maksudnya adalah rojul, ya. Yang diikuti adalah rojul. Yang diikuti dia punya status, ya. Kalau akilun itu pokoknya statusnya, mauqifnya dia hanya sebagai naat saja sudah. Naat i'rabnya mengikuti maksudnya. Sekarang maksudnya itu maksudnya punya kedudukan, ya, dia punya kedudukan ganda. Satu sisi sebagai maksud yang harus diikuti oleh naatnya, satu sisi maksud itu bisa jadi sebagai mubtada, maka rofa, bisa jadi sebagai apa? Khobar, bisa jadi sebagai fa'il, maka rofa, dan seterusnya. Wa ra'aitu rajulan aqilan, dan aku melihat rajulan seorang laki-laki aqilan yang berakal. Wa marartu, dan aku bertemu atau berjumpa bi rajulin aqilin, dengan rajul aqil, ya.
Jadi itu perubahan saja dari rofa nasab menjadi jar, perubahan dari ma'rifat menjadi nakiro, alias sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro. Wa i'rabu dan adapun i'rabnya. Wa i'rabu dan adapun i'rabnya kalladzi qablahu. I'rabnya itu kalladzi seperti i'rab qablahu sebelumnya. I'rabnya na'at itu mengikuti i'rabnya qablahu atau mengikuti i'rabnya manqut. I'rabnya rajulun akilun, ja'a rajulun akilun. I'rabnya akil itu mengikuti i'rabnya rajul. Kalau rajul rofa, maka akil juga rofa. Itu yang dimaksud dengan wa i'rabuhu kalladzi qablahu. I'rabnya itu seperti i'rabnya kalimat sebelumnya. Faqad tabi'u, maka sungguh telah mengikuti. Faqad tabi'a, maka sungguh telah mengikuti apa na'at man'utahu akan man'utnya. Sungguh telah mengikuti apa na'at akan man'utahu man'utnya fil i'rabi di dalam i'rabnya. Jadi i'rabnya itu diikuti. I'rabnya man'ut itu diikuti oleh na'atnya. Wa tankiri dan di dalam hal nakirohnya, ya. Jadi i'rabnya rofa nasab jarnya itu diikuti wa tankir dan dalam hal nakiroh atau ma'rifat, ya. Maksudnya dua kategori, kategori i'rab dan kategori tankir takrifnya. Walimah, ya. Walimah dan kepada apa-apa karena adalah na'tunat, tarotan yakunu ma'rifatan. Ya, walimah dan pada apa karena adalah anak tuna'at tarotan. Kadang-kadang yakunu adalah na'at itu ma'rifatan ma'rifah. Wa tarotan dan terkadang yakunu adalah na'at itu nakirotan nakiro. Sehingga kadang-kadang ma'rifat, kadang-kadang nakiro. Ya tergantung. Ya tergantung. Sekarang pokoknya na'at itu ngikut aja, ma'rifat, nakiro saja. Ya, jadi sementara lebih mudahnya gitu, ngikuti saja. Cuma apakah berarti ada perbedaan antara misalkan ja'a rajulun akilun dengan ja'a ar-rajulu al-akilu? Nah, itu kan sama-sama boleh. Bolehnya apa? Ya berarti yang penting betul sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh, itu aja kuncinya. Ya, sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh, itu kuncinya. Cuma yang membedakan adalah di makna. Ya, secara makna, secara eksplisit tidak kelihatan. Sama, pokoknya ja'a rajulu al-aqilu, ja'a rajulun aqilun, telah datang orang yang berakal. Sama. Secara umum sama, mau pakai nakiro boleh, mau pakai ma'rifat boleh. Cuma dari sisi makna implisit itu beda. Kalau ma'rifat berarti muayyan, nakiro itu muayyan. Artinya apa? Aku melihat orang laki-laki al-aqilu, ya. Ro'a itu ar-rajula al-aqila pakai ma'rifat, artinya aku melihat orang laki-laki yang berakal itu. Berarti ada yang ditunjuk, ya. Orangnya ada itu, gitu. Makanya saya mengatakan ra'aitu rajula al-aqila, aku lihat laki-laki yang berakal itu, gitu ya, sambil tunjuk. Tapi kalau ra'aitu rajulan aqilan, maka aku melihat seorang laki-laki yang pintar, ya, yang berakal itu, ya, yang berakal. Mana orangnya? Ya tadi udah lewat, pokoknya saya ngasih tahu kamu aja. Saya ngasih tahu kamu aja. Kalau kayak gitu niatnya hanya ngasih tahu, nggak ada siapa-siapanya, cuma cerita. Tadi saya di jalan ketemu orang, itu kan jadinya pakai nakiro. Yang diajak ngomong nggak paham apakah yang dimaksud kenal atau tidak. Kecuali, tadi aku melihat orang yang kemarin itu loh. Nah, berarti kan itu tertentu. Itu namanya muayyan. Berarti dalam hal itu kita pakai ma'rifat. Ra'aitu rajula aqila. Ya, amsi, aku telah melihat laki-laki yang kemarin yang berakal itu, gitu ya. Itu fungsinya memang untuk muayyan. Tapi kalau tadi saya di tengah jalan kok ketemu orang itu gini, nah itu kan berarti nakiro, ya. Nggak nyebutkan siapa, gitu ya, orang tertentu. Ya memang bagi dia tertentu, tapi tertentunya itu umum.
yang diajak bicara nggak paham. Ya, kecuali kalau kemarin sempat bertemu, ya kemarin sempat sama-sama bertemu, kemudian sempat membicarakan, kemudian hari ini ketemu lagi, salah satu di antara keduanya ketemu lagi dan diceritakan aku ketemu orang itu lagi. Nah kalau seperti itu pakai ma'rifat, ya. Roa itu rojula adila. Tapi kalau kedua-duanya tidak pernah saling ketemu, maksudnya ketemu orang itu salah satunya cerita saja. Aku tadi di tengah jalan ketemu orang-orang itu gini, ya, misalnya begitu ya. Oh itu pakai nakiro, gitu ya. Nah sehingga secara umum bebas saja sebenarnya. Nanti kalau kita nyusun atau kita mau menulis itu ya bebas, mau pakai ma'rifat atau nakiro bebas. Yang pasti begitu juga fa'il ya. Kalau kita tulis fa'il kan bebas seperti di sini tadi. Ada ja'a Zaidun atau ja'a rajulun. Berarti fa'il itu bebas, tidak harus ma'rifat, juga tidak harus nakiro. Bebas, mau ma'rifat boleh, mau nakiro boleh. Beda dengan mubtada. Kalau mubtada kan wajib ma'rifat. La budda an yakuna mubtada'u ma'rifatan. Mubtada wajib ma'rifat. Kalau nggak ma'rifat maka dia dilengsarkan. Kan gitu ya? Kan hukumnya begitu ya. Mubtada itu wajib ma'rifat. Kalau nggak ma'rifat ya digusur, gitu ya. Posisi ma'rifat di depan, ya. Mubtada masih di depan. Maka mubtada itu posisinya rawan digusur oleh khobarnya, ya. Rawan digusur oleh khobarnya sehingga menjadi mubtada muakhor, begitu. Ya, tapi nggak ada yang namanya fa'ilun muqaddamun, nggak ada, ya. Sepanjang hidup kita nggak ada ya. Kalau mubtada muakhor, khobar muqaddam itu ada. Tapi kalau fa'ilun muqaddam nggak ada, nggak boleh. Fa'il mendahului fi'il itu nggak boleh selama-lamanya, ya. Selama-lamanya. Karena apa? Kalau fa'il ditaruh di depan, bukan fa'il lagi namanya, jadi mubtada. Jadi mubtada. Maka posisi fa'il itu harus jatuh setelah fi'ilnya. Sampai-sampai kalau nggak ada fa'ilnya, ya fa'ilnya dhamir mustatir gitu aja. Dhamir mustatir setelah fi'il, ya. Itu. Jadi bebas mau pakai ma'rifat boleh, pakai nakiro boleh untuk fa'il, ya. Yang pasti dia harus jatuh setelah fi'il. Itu ya. Dimakan na'tu tarotan yakun ma'rifatan wa tarotan yakunu nakiratan. Dzakar musannifu menyebutkan siapa musannif akan aksa ma'rifati, akan macam-macam ma'rifat wan nakirati dan nakiro. Jadi musannif berikutnya menyebutkan tentang macam-macamnya ma'rifat dan nakiro. Apa sih ma'rifat itu? Apa sih nakiro itu? Macam-macamnya seperti apa? Nah, mungkin minggu depan akan kita sambung lagi ya pembahasan tentang ini. Ternyata dari kemarin-kemarin yang ketemu mana yang pembahasan mubtada, mana yang pembahasan khobar, ternyata jatuhnya itu ada di pembahasan na'at. Nah, maka saking pentingnya pembahasan na'at tentang ma'rifat dan nakiro, karena biar nggak salah kaprah. Kalau nantinya ditaruh di mubtada, gitu ya, ditaruh di mubtada, nah nanti bisa jadi di na'atnya campur, gitu ya. Karena mubtada cukup dikasih tahu aja, mubtada adalah budda yakuna, misalkan ma'rifatan, atau diantara yang bisa jadi mubtada adalah dhamir, ya gitu ya, atau isim alam, kan selesai. Tapi kalau na'at itu sering ketukar-tukar, maka kemudian diletakkan di pembahasan na'at ini. Saya kira itu saya dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga memperteguh keyakinan kita, terutama di dalam agama Islam, diberikan wawasan, diberikan pemahaman, sehingga apa yang kita lakukan pengajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala wal ma'rifatu khamsatu asya'a wallahu a'lam bishawab. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.